kita kan lagi bahas aliran-aliran dalam hukum nih. Nah, entah kenapa gue tertarik sama yang namanya aliran utilitarianisme yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Nah, menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum itu harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya umat manusia. Nah, menurut lo nih gimana nih, apakah pemerintah kita sekarang ini menganut juga aliran ini? Iya, kan tahu. Parah loh itu. Gak ngerti gue juga. Pada ngomongin apaan sih? Kepo aja. Kipo. Tadi barusan si Bang Fauzan call Ngapain? Tapi kalau apa? nanyain masalah aliran utilitarianisme. Aliran. Aliran. Apa? Utilitarianisme. Oh, itu apaan? Jadi dia tuh nanya, di pemerintahan kita itu sebenarnya nganut aliran itu atau enggak? Ini kita bahas mata kuliah apa sih? Filsafat hukum. Filsafat hukum. Gue punya bukunya. Buku apa tuh? Ada dong. Tuh. Pokok-pokok filsafat hukum. Coba cari. Coba cari ya. Kayaknya ada deh di situ. Oh, ada nih di halaman 116. Utilitarisme. Apa? Iya, utilitarianisme. Utilitarianisme. Oke. Di sini itu disebutkan bahwa aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Nah, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi, baik buruk atau adilnya tindaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oke. Kemanfaatannya Kemanfaatan. untuk kebahagiaan. Untuk kebahagiaan. Wah. Terus di sini itu dijelaskan juga kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Oke. Tetapi jika tidak mungkin tercapai, diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya? Kira-kira. Apaan ya? Manis banget nih kopinya. Pakai gula biang jangan-jangan nih. Bener. Itu tuh salah satu contohnya tuh. Contoh Apaan? apaan? Jadi gini, kan di situ bilangnya kemanfaatan atau kebahagiaan untuk orang lain kan sebenarnya. Nah, Terus? jadi gini, ada salah satu contoh dari utilitarianisme nih. Misalkan nih tadi kopi yang Oki bilang pakai pemanis buatan, ya kan? Biang gitu ya? Ya betul banget. Nah, jadi secara etis itu kan nggak beretika banget ya dalam Iya. segi bisnis lah ya. Ya benar. Bener dong. Nah, Bener. jadi gini, hal ini tuh dia bikin harusnya kan memakai gula bener. Misalkan Oke. contohnya gula putih atau Gula gula aren. aren. Keren. Oke. Atau bisa digantiin susu. Bener. Nah. Itu bahan pengganti daripada gula kan sebenarnya. Iya. Hanya aja di sini karena si pedagang mencari keuntungan, akhirnya dia pakai pemanis buatan atau gula biang. Nah, ini dari konsep utilitarianisme bahwa dia ini mengambil keuntungan atau manfaat diri dia sendiri, ya kan? Tapi dia merugikan orang lain. Secara nggak langsung, berarti di sini penjualnya melakukan letak minus dari prinsip utilitarianisme. Walaupun dia melakukan kemanfaatan, tapi bermanfaat cuma diri dia sendiri, nggak buat orang lain, gitu contohnya. Itu contoh kecil ya dari kehidupan kita sehari-hari. Berarti itu termasuk utilitarianisme. Ya, utilitarianisme. Itu dari contoh keseharian kita aja sih sebenarnya. Itu yang saya tahu. Gue masih nggak paham sih ya. Bentar deh. Di sini itu gue baca ada namanya ada 3 teori. Yang itu pertama ada dari Jeremy Bentham, yang kedua ada John Stuart Mill, dan ketiga itu ada Rudolf von Jhering. Tapi yang lebih gue baca tadi itu sebenarnya ada 2. Yang pertama itu ada Jeremy Bentham, di mana dia itu mendeskripsikan bahwa kebahagiaan itu hanya untuk individu. Oke.
Tapi kalau di John Stuart Mill itu dia lebih ke banyak individu, jadi bukan individu sendiri, tapi lebih ke semua orang. Oh iya, saya ini pernah baca ya waktu itu. Jadi tentang Jeremy Bentham itu, kalau nggak salah yang saya baca ya, itu jadi kebaikan itu sama dengan kebahagiaan. Satu lagi itu kejahatan itu sama dengan kesusahan. Itu sih yang pernah saya baca sih. Jeremy Bentham ngomong gitu Iya sih, begitu. teorinya. Oke. Terus ada lagi nggak sih, maksudnya biar masuk nih ya ke otak, contoh lain gitu loh dalam si utilitarianisme ini? Apa ya? Jadi gue pernah baca berita kasus perampokan di mana dalam kasus tersebut terdapat penyanderaan. Terus? Nah, penyanderaan itu si perampok meminta untuk mengorbankan salah satu sandera untuk melepaskan 19 sandera tersebut. Apakah itu termasuk bagian dari utilitarianisme? Oh, maksudnya gini kali ya. Dia menyuruh si salah satu penyandera untuk membunuh salah satu untuk membebaskan 19 orang itu. Iya, betul. Berarti mengorbankan satu orang untuk kebahagiaan atau keselamatan dari 19 orang itu. Nah, iya. Berarti itu termasuk utilitarianisme. Bisa juga sih dibilang gitu. Ya, karena kan dia memanfaatkan satu orang itu Iya. untuk kebahagiaan lebih banyak. Oh iya, masuk juga. Oke. Terus gimana lagi? Terus yang tadi Fauzan minta itu tentang kebijakan di Indonesia. Iya. Apa Pemerintah ya? menganut aliran itu atau enggak ya? Kadang-kadang Fauzan ngasih PR kita Sulit ya. Sulit, Tapi bisa sulit. kali ya. tapi Ada bisa nggak ya. Coba Kita coba kita diskusiin rame-rame yang Fauzan minta nih. Kan kita udah tahu nih dari contoh-contoh atau ciri-ciri dan artinya nih. Iya. Coba setelah kita tadi udah dapat semua, kira-kira kebijakan Indonesia yang kalau kalian inget deh, kira-kira apa tuh? Mungkin kasusnya yang di Kalijodo kali ya? Wah, bener juga tuh. Oh iya, bisa tuh. Bisa. Itu Kalau pas kebijakan menurutku, siapa ya? bener. Gubernurnya siapa ya? Ahok. Oh iya, pas zamannya Ahok. Basuki ya? Basuki Cahaya Iya, Purnama. Ngerti maksudnya Kalijodo gimana? Aduh, tahu nggak sih storynya Kalijodo? Jadi Kalijodo itu tempat prostitusi, di mana tempat ya begitulah hanya untuk satu golongan. Biasanya kan kalau kesana kan Golongan apa tuh maksudnya? gender lah ya. Oh, maksudnya hanya Ngerti Maksudnya lo lah. nyindir golongan gue. Iya. iya manfaat buat Oki doang. Manfaat buat dia. Kalau kesini nyambung ya, saudara Oki ya. Oke. Cepat koneksinya. Oh iya Bener nggak? Itu kan Kalijodo itu kan tempat prostitusi digusur dijadi taman sekarang guys. Serius loh, jadi taman gitu. Berarti masuk dong sama si prinsipnya utilitarianisme. Utilitarianisme, Mami. Gue lupa. Bener nggak? Bener sih masuk kalau kayak gitu. Masuk kan? Jadi kesimpulannya pemerintah kita bikin kebijakan mengikuti aliran itu juga dong. Salah satunya. Iya. Iya, masuk. Dari sekian banyak aliran yang dianut. Iya, bener. Betul. Walaupun maybe aliran akan ditinggalkan Iya. dengan perkembangan hukum. Jadi Perkembangan kesimpulannya memang Utilitarianisme, Mami, itu untuk kebahagiaan orang banyak. Jadi utilitarianisme itu untuk kepentingan orang banyak dong. So, kesimpulan kalian apa? Jadi aliran utilitarianisme adalah aliran yang mengutamakan kemanfaatan yang bertujuan untuk hukum. Nah, jadi kemanfaatan di sini yang dimaksud itu sama dengan kebahagiaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Dan pelopornya Jeremy Bentham, John Stuart Mill. Udo Ponjeri. Kita kasih dah.